Saudara, kalau kita tidak bisa membuat iblis jengkel, berarti siapa yang buat kita jengkel? Iblis akan buat kita jengkel. Nah, saudara mau milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Aduh, ditanya kok. Sini pakai bahasa Indonesia loh, saudara. Terus lupa bahasa Indonesia karena kelamaan di Amerika ini. Ayo milih yang pertama atau kedua? Pertama dong. Ayo kita buat iblis itu jengkel. Nah, Alkitab itu mengajar kepada kita hanya ada satu cara yang bisa membuat iblis jengkel. Bukan doa puasa, bukan hafal ayat Alkitab, bukan tengking iblis, tidak. Bukan peperangan rohani, tidak. Hanya ada satu cara yang bisa buat iblis itu jengkel. Saya tidak tahu tadi kenapa pemimpin pujian memilih dua lagu. Dari antara semua lagu-lagunya Reuben Morgan, dua itu saya suka. Lord, have your ways in me. I gave you my heart, my soul. Aku berikan semua hidupku kepadamu. Lalu yang kedua tadi, hide me. Saudara, Jason, lagu yang terakhir kita nyanyikan dari Jason, saya ini suka neliti lagu-lagu itu. Karena di dalamnya ada arti yang luar biasa. Aku aman di dalam caramu. Betul? Tapi seringkali kita pakai cara kita sendiri. Nah, dari dua lagunya Reuben Morgan tadi, itu yang membuat saya dapat sesuatu yang hari ini kita akan pelajari. Buatlah iblis jengkel. Kapan iblis jengkel kepada kita? Kalau kita betul-betul melakukan jalan Tuhan dalam hidup kita, bukan jalan kita. Katakan amin. Iblis ada selalu di jalan kita. Iblis tidak akan ada di jalan Tuhan. Betul tidak? Saya ulangi lagi, ini penting. Iblis selalu ada di jalan kita. Kenapa iblis selalu ada di jalan kita? Karena jalan kita itu jalan kedagingan. Nah, iblis paling suka kedagingan itu. Siapa pernah merenungkan dan belum ketemu jawabannya di Kejadian pasal 3? Ketika ular itu sudah menipu Adam dan Hawa, lalu salah satu hukuman yang Tuhan beri kepada ular itu berkata gini, maka mulai hari ini debu tanah itu adalah makanan. Nah, kalau saudara melihat ular, ya, contohnya di National Geographic atau Animal Planet, oke, mereka makan tanah nggak sampai hari ini? Mereka makan debu tanah tidak? Tidak. Nah, berarti Tuhan bohong dong. Mereka nggak pernah makan tanah. Mereka makan manusia, makan binatang yang lain. Tapi kenapa Firman berkata, mulai hari ini debu tanah akan jadi makanan? Nah, ini yang kita banyak tidak tahu. Tubuh kita dibuat dari apa? Jangan dari geduk, awas. Nggak tahu geduk? Oke, nggak usah tahu, nggak apa-apa, nggak berdosa kalau nggak tahu geduk. Tubuh kita dibuat dari apa? Nah, itu yang jadi makanan ular, bukan debu tanah itu. Dan Paulus mengatakan inilah kedagingan itu. Jadi, kalau kita lihat Kejadian 3, ternyata banyak orang Kristen jadi peternak ular. Ngerti gak? Nggak ngerti, saya kasih tahu. Selama kedagingan kita muncul terus, maka ular itu gemuk-gemuk di hidup kita. Karena ular itu kita kasih makan. Nah, kalau kita kasih makan ular, kan namanya peternak ular. Lihat atau tidak? Nah, apa sih kedagingan itu? Jangan mikir berzina, membunuh, ketinggian, kecil-kecil, tersinggung. Lo kenapa? Saudara, kedagingan itu kecil-kecil, bukan soal judi, mabuk, berzina. Oke, itu betul, tapi yang kecil-kecil ini kita sering lupa. Tersinggung itu, kalau bahasa Surabaya, mbae dosa. Tahu yang orang Surabaya kan tahu itu. Neneknya dosa itu tersinggung, saudara. Semua dosa itu pasti dimulai dengan tersinggung dulu. Coba renungkan ya atau tidak. Maka itu jangan mikir yang gede-gede dulu.
Yang kecil-kecil yang seringkali buat kita kalah. Nah, maka itu yang masih suka tersinggung harus bertobat. Karena tersinggung itu makanan si ular itu. Ayo, siapa yang ada orang matanya kelilipan cuma dia nggak tahu, terus kedip-kedip itu, ngapain kamu liatin aku? GR betul kamu. Ada nggak orang seperti itu? Ya toh. Nanti ada orang lagi ngeliatin sesuatu tapi ke arah dia. Kenapa kamu liatin aku? Wih, galak betul. Suami istri yang rajin bertengkar. Ada nggak kira-kira rajin bertengkar suami istri? Banyak. Itu juga karena tersinggung. Nah, saya itu heran. Kalau ada suami istri sudah makin lama menikah, kok masih bisa tersinggung dengan pasangannya? Terus ngapain dua orang itu tiap hari di rumah? Ayo, logikanya kan begini saudara. Makin lama orang itu kumpul, makin kenal tidak? Oke. Nah, cuma ada satu tanda. Kalau dua orang itu makin kenal, dengar baik-baik pertanyaannya. Seharusnya gesekan, salah paham, pertengkaran makin kurang atau makin tambah? Seharusnya ya. Tambah. Loh, kok tambah gimana Pak Gawat ini Pak kalau makin tambah? Oh iya. Nah, maka itu ayo hari ini berubah. Loh, seharusnya Mbak dengar ya. Betul nggak saudara? Kalau makin lama kita menikah, itu kan harusnya makin kenal. Maaf jangan tersinggung. Gini ya. Ini kecil. Saya kenal berapa orang yang paling marah kalau ada orang kentut, dia itu paling marah. Itu hak dia, itu tersinggung juga, harus bertobat. Nah, seharusnya suami istri pun kentutnya pun sudah hafal. Jawab baunya. Betul nggak? Akan celaka kalau sampai cuma berdua terus kentut. Siapa kentut ini? Loh, cuma berdua kok tanya siapa yang kentut? Ini gimana ini orang? Oh, ngerti nggak? Ya terus seharusnya makin lama kita ini menikah, harusnya pertengkarannya makin berkurang karena kenal. Begitu jujur. Siapa yang makin lama menikah makin rajin bertengkar, kawat itu sudah. Padahal tersinggungnya makin tinggi. Serius saudara, tersinggung itu baik dosa. Catat itu baik neneknya dosa. Dari mana saya belajar itu? Masih ingat? Coba gini loh, buka dulu Kolose 3 ayat 3. Banyak Rasul Paulus menuliskan dalam Galatia, dalam Korintus, dalam Kolose, Filipio, banyak. Di dalam Yesus cuma satu. Kita harus kalimat pertama apa? Ayo baca Filipi Kolose 3:3. Kalimat pertama 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati. Ini yang menjadikan iblis jengkel. Saya ulangi lagi. Jalan Tuhan adalah kita harus mati. Coba buka lagi Galatia 2 ayat 19 dan 20 supaya kita ketemu kebenaran. Kita masih pada tema, ayo mulai hari ini kita buat iblis jengkel. Siap? Loh, kalau nggak siap ya kita buat jengkel dia dong. Oke, siap ya? Kita harus buat iblis jengkel. Nah, Galatia 2 19 20. Sebab aku telah, diulangi lagi, telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. 20-nya diulangi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Tuhan yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi menjadi Kristen itu sudah mati. Sebab aku telah mati. Apa cirinya orang mati? Ya kan tersinggung, susah bener. Nah, oke, saya beri ilustrasi begini ya. Satu kali saudara melayat, ya. Kebetulan peti jenazah belum ditutup, mungkin lagi viewing gitu ya. Terus pas hari itu saudara ngajak teman. Nah, teman saudara ini nggak kenal yang mati ini siapa, ya ikut sekalian. Begitu sampai di tempat, di funeral home-nya, lalu viewing itu ngelihat, kebetulan keluarga nggak ada di situ karena tamu banyak. Cuma saudara berdua dengan teman itu. Nah, kebetulan yang mati ini orangnya jelek sekali memang.
Bule wajahnya, bukan kelakuannya. Nah, ketika saudara bersama teman itu pas depan peti, dia komentar, "Ibu, jelek sekali orang ini." Toto dia dalam peti teplok nempeleng orang ini. Jangan dikubur. Kenapa? Nah, kok tahu kalau masih hidup? Nah, itu dia. Jadi tanda mati itu cuma satu. Tidak. Enggak berapas, enggak tersinggung Mas Joko, enggak berapas dulu. Maka itu saudara, satu-satunya tanda kita sudah mati di dalam Yesus atau belum. Tersinggung tadi. Gampang bukan? Sudah mati belum? Ayo saling nyinggung sekarang. Ayo, ambu mulu. Baumu kok awas deh. Iya. Kamu gak gosok gigi 3 hari ya? Saudara, saya pernah jadi gembala 13 tahun. Kalau ada jemaat tersinggung, maka saya umumkan. Si A suka tersinggung, selama 3 bulan terakhir, singgung dia tiap hari. Telepon atau SMS, kata-katai dia, masih marah nggak? Kok nggak aneh? Itu tandanya daging kita tidak ada. Jadi setan tidak akan bisa ada di jalan Tuhan. Katakan amin. Setan akan ada di jalan kita. Sebab jalan kita jalan kedagingan. Maka itu kita harus menang. Dari kedagingan kita harus kalahkan mereka. Siap untuk itu. Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal 14. Ini yang membuat setan sangat jengkel dan tersinggung dengan kita. Jadi kalau kita nggak bisa membuat mereka jengkel, maka mereka membuat kita jengkel. Kalau kita nggak bisa membuat setan tersinggung, maka setan buat kita tersinggung. Oke? Lukas 14. Ada 3 hal yang membuat setan jengkel dengan kita. Ayat 25 saya akan baca dulu. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau ini nomor 1 ya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak apa? Tidak dapat menjadi muridku." Menjadi murid Yesus itu yang membuat setan jengkel. Menjadi murid Yesus itu yang membuat kita jadi menang. Menjadi murid Tuhan Yesus itu yang membuat neraka tidak layak untuk menerima kita. Menjadi murid Tuhan Yesus, kita tidak perlu banyak-banyak doa, puasa, banyak-banyak pergumulan, sebab pasti kita ini pemenang semuanya. Nah, menjadi murid Yesus hanya ada 3 syarat. 1, harus lebih mengasihi Yesus daripada ibu, ayah, istri, anak, saudara laki-laki atau perempuan. Jangan berkata gini, "Oh, boleh benci istri supaya kawin lagi." Bukan itu maksudnya. Artinya lebih mengasihi Yesus daripada siapapun juga dalam immediate family kita. Harus Yesus lebih utama. Maka itu jujur. Adakah syarat pertama yang kita lakukan? Saudara akan memutuskan sendiri. Nomor 2, ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya. Bukan salib Yesus, saudara salah. Nyanyi huruf kecil, salib kita. Barang siapa tidak memikul salibnya sendiri dan mengikut Yesus, maka ia tidak tidak dapat menjadi muridku. Ini syarat kedua. Apa sih pikul salib? Ayo kita kembali ke zaman Romawi dulu. Romawi adalah negara paling sadis kalau menghukum hukuman mati. Amerika nggak cuma disuntik atau strum. Kalau Indonesia ditembak, Malaysia digantung. Nah, Romawi paling sadis. Disiksa dengan salib itu matinya pelan-pelan. Jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Orang gemuk zaman Romawi dihukum mati salib cepat matinya daripada yang kurus, sudah. Lo kenapa? Maaf, dengar dulu, Pak. Jangan tersinggung. Tersinggung. Karena gini. Kenapa? Bukan gitu, dengar dulu. Ya saya tahu gendut banyak dagingnya, kalau banyak tulangnya kurus namanya. Gini, dengar.
Masih ingat? Kalau mereka nggak mati-mati, berarti mereka masih kuat bertahan. Tapi kalau sudah sore, nggak mati-mati, maka tentara Romawi harus ngapain? Meremukkan lutut. Saudara, kenapa diremukkan lutut? Karena orang kalau kuat itu bertahan. Mati di salib itu yang paling ngeri, jantung itu pecah. Karena kan melorot ya, tubuhnya merosot, dan ini tulang dadang, gencet jantung, paru-paru, mati. Nah, supaya cepat mati, lutut diremukkan. Wih, sadis. Supaya langsung turun. Maka itu yang gemuk cepat mati karena berat, bukan? Maaf, jangan tersinggung dulu. Jangan tersinggung, saya coba ngomongin. Nah, tapi ada baiknya. Kalau mereka divonis, tapi belum dieksekusi, mereka itu nggak dipenjara. Enak. Tapi kemana-mana harus mikul salib. Mau ke mall, mau shopping, nonton bioskop, atau ke pesta, boleh. Tapi harus bawa salibnya. Nah, ketika orang yang lain melihat, nih bahasa Surabaya, gak suwe mati kon gitu. Nggak lama mati kamu. Ngerti nggak ilustrasi itu? Sekarang enak nggak kalau kita masih hidup harus mikul salib kemana-mana? Ngerti nggak logika ayat ini, saudara? Kalau orang itu sedang mikul salib, maka dia nggak punya rencana. Aku mau menikah, aku mau beli rumah, aku mau jalan-jalan ke Amerika, aku mau ke Eropa. Ya ngerti maksud ini? Kalau sudah pikul salib, sudah nggak punya rencana apa-apa, tinggal tunggu matinya saja. Itu arti ayat 27. Iblis akan jengkel kalau mereka tahu semua rencana kita kerjakan itu rencana Papa di surga, bukan rencana diri sendiri. Selama iblis tahu kita buat planning yang hebat-hebat untukku dan keluargaku, itulah jalan daging. Dan iblis gemuk-gemuk di situ. Tapi kalau rencana yang kita buat untuk Tuhan kita, iblis nggak bisa menyentuhnya. Karena itu rencana aku sudah mati, bukan untuk diriku sendiri. Saya dari Australia kemarin, jadi ini penerbangan 30 jam saya ke LA ini, dari Brisbane. Nah, kemarin malam saya ambil jalan ke airport, Kamis malam misalnya, 2 malam saya perjalanan. Ada seorang yang ikut mau beli rumah. Nah, dalam diskusi itu ribut dengan istrinya. Terus saya bilang, kalau kamu anak Tuhan, maka pakailah beli rumah, beli mobil, beli apa saja. Itu harus sesuai rencana Tuhan. Nah, bagaimana beli rumah kok sesuai rencana Tuhan? Nah, tanya, rumahku nanti ini bisa jadi berkat nggak buat orang lain? Itu maksudnya. Jadi berkat bagaimana? Ya gampang. Kalau ada orang susah, ada masalah, nggak punya rumah, bisa nggak nampung di rumahmu dulu untuk berapa saat sampai mereka itu bisa tertolong. Terus istrinya garuk-garuk. Saya lihat itu. Kenapa kamu garuk-garuk? Wah, itu yang repotnya. Sudah, kamu mikir. Jadi untuk apa? Saya beli mobil juga begitu. Bukan cari merek apa, merek yang tipe apa, yang buatan mana, tidak. Kalau aku beli mobil ini, orang lain bisa keberkatan, tidak. Semuanya harus melibatkan orang lain di hidup kita. Itulah jalan Tuhan. Untuk apa saja orang lain diberkati atau tidak. Karena itu jalan Tuhan Yesus. Kalau saya baca di Lukas, jangan buka, saya cuma cerita. Masih ingat Yesus diundang dinner oleh Simon orang Farisi di Lukas pasal 7. Buat Tuhan Yesus bukan dinner gratis yang dia mau, tapi malam itu ada orang yang lagi butuh dia. Seorang perempuan berdosa, masih ingat? Tuhan Yesus harus panas-panas ke Galilea, tapi harus lewat Samaria. Kenapa harus putar jauh? Ada orang perlu dia hari itu. Jadi apa saja yang kita buat, impactnya ke orang lain tidak. Selalu begitu. Saudara mau shopping, walaupun shopping untuk keluarga, selalu pikir, siapa yang aku berkati waktu aku shopping nanti. Mungkin saudara di mall itu lihat ada orang susah atau apa, ajak ngomong sebentar saja dan buatlah sesuatu. Itu namanya rencana untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Selalu melibatkan orang lain. Itulah salib yang kita harus pikul. Kita nggak punya rencana apa-apa, semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Hari Rabu kemarin, saya masih di Brisbane. Saya nutup satu rumah di Singkawang, Kalimantan Barat. Untuk saya tinggal. Luasnya 1.100 meter persegi tanahnya. Bangunannya ada 2, ada 6 kamar.
Saya mau buka sekolah dan penampungan untuk anak-anak dari pedalaman. Deal dengan harga 330 juta. Bukan untuk saya nggak akan tinggal di sana. Tapi saya beli nanti tanggal 13 Maret, saya akan ke sana. Saya bilang ayo kita ke notaris, tapi beresan dulu dengan tim saya di sana, buat perjanjian dulu notaris. Apapun yang saya buat, selalu punya dampak untuk orang lain. Itu artinya pikul salib. Kalau saudara melihat hidup seperti itu, iblis pasti gregetan betul, jengkel dengan kita semuanya. Karena tidak ada yang kita buat untuk diri sendiri. Ayat 33, ini paling hebat. Ayat 33 ya. Siap melakukan ini? Saya tanya dulu nih, kalau nggak siap gak usah baca supaya nggak berdosa. Loh kan betul begitu. Yesus berkata, lebih baik kamu nggak tahu. Kalau tahu dituntut loh. Ayo, mau tahu tidak? Loh, seri ini berat loh. Jangan diri ke situ, jangan lihat dulu. Ayo, mau nurut atau tidak? Kalau enggak usah baca. Sungguh dia pernah berdosa. Oke, nekat. Ya udah lanjut. Demikian pula lah. Berapa orang? Tiap-tiap orang di antara kamu. Ayo, ini enggak enaknya. Supaya aman, kalau dosa-dosa bareng, bener-bener bareng. Baca sama-sama. 1, 2, awas. Kecuali butuh huruf, enggak baca. Yang enggak butuh huruf baca semuanya. 1, 2, dari awal ya. 1, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya daripada segala miliknya tidak dapat menjadi murid. Aman atau amin? Loh, saya tanya ini, aman atau amin? Apa sih artinya melepaskan dirinya dari segala miliknya? Jangan terrohani kata itu, pikul salib. Betul, bukan itu terrohani. Yang ngomong aja yang ngomong. Apa itu artinya? Melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ayo cepetan, saya belum makan ini. Enggak lagunya aja kok. Cepat katanya, apa itu? Melepaskan dirinya dari segala miliknya. Kata yang simpel, kalimat yang sederhana. Berserah, bukan terrohani. Masa katanya tahu orang segini banyak, lu kayak gak ada orang aja. Apa kata lain? Melepaskan dirinya dari segala miliknya. Tidak punya apa-apa walaupun punya. Nah itu yang berat. Ya betul gak? Kalau kita baca baik-baik, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, berarti dia punya gak? Tapi tidak merasa memiliki. Itu setan jengkel betul-betul. Apa ciri-ciri orang Kristen yang sudah menjadi murid Yesus melakukan yang ketiga? Cirinya gampang. Nggak takut kehilangan apa-apa. Amin gitu loh, jangan diam saja. Kalau setuju itu amin gitu. Wah. Amin. Termasuk nggak takut kehilangan pacar. Kan jadi lagi tuh. Lu serius saudara. Iblis akan selalu senang kepada orang Kristen yang kemilikan, itu bahasa Jawa. Tahu kata kemilikan? Hakku ini hak. It's my right. It's my right. Wah, itu orang Amerika paling suka kata itu. My right. Waduh, galak sekali. Suka nggak disuruh nanti. Saudara, ketika kita melepaskan hak kita, itu iblis jengkelnya luar biasa. Kok nggak amin lagi? Oh, ini orang Long Beach ini kok medit sekali aminnya. Heran saya. Amin. Itu marah kalau amin bolak-balik itu. Enggak. Serius saudara. Apapun yang kita setujui dari firman Tuhan, itu membuat iblis dipaku satu paku. Betul tidak? Saya punya konsep itu dari kecil dulu. Aku setuju dengan firman nanti amin. Tok, satu paku. Kenapa ada iblis? Kenapa iblis nggak bisa mengganggu kita? Tadi Pak Joko, istri Pak Utomo di mobil, saya dapat telepon dari Indonesia. Masalah perceraian hamba Tuhan. Digugat oleh istrinya. Dia ngambil pengacara, bayar 70 juta. Saya bilang, ngapain? Saya bilang begitu. Udah lebih baik kamu menyerah. Pakai 1 Korintus 6. Jangan kita berperkara dengan dunia. Kamu diam. Nah, haknya yang sulit. Anaknya cuma 1 mereka. Terus gimana anak ini? Oke, itu bukan anakmu. Itu milik Tuhan. Masa kamu bisa buat anak? Buat roti bisa, buat anak nggak bisa. Betul nggak? Serahkan hak itu. Terus saya bilang, kenapa Abraham yang model pola nenek moyang iman, betul tidak?
Kenapa dia dihargai? Karena Ishak diserahkan. Nah, saya bilang pada orang tadi, suatu saat semua kita harus sampai pada ujian Abraham. Temukan siapa Ishak di hidup saudara. Nyesel datang hari ini? Dengar khotbah ini, saya tanya kok kelihatan wajahnya? Wajah gak enak itu kan nyesel namanya. Saya ulangi lagi. Semua kita yang mengaku murid Yesus harus sampai pada ujian Abraham. Siapa Ishak itu? Betul tidak, saudara? Maka itu kalau iblis tahu kita nggak punya Ishak lagi, iblis KO terhadap kita, iblis jengkel terhadap kita. Ishak bisa rumah kita, bisa posisi di pekerjaan kita, bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa mama, bisa siapa saja dan bisa apa saja. Betul. Masing-masing kita punya Ishak yang berbeda-beda. Tapi menjadi murid Yesus tidak ada pilihan lain. Harus melepaskan dirinya dari segala yang dimilikinya. Mungkin di antara kita di sini cuma saudari Vivin yang tahu, ya. Mungkin yang juga tahu. Saya ini paling unik. Saya ini nggak pernah takut apa-apa. Rumah kami pergi kemanapun, kalau kami pergi berdua pun rumah nggak pernah kami kunci, karena juga ada yang tinggal. Kamar kami, almari kami nggak pernah kami kunci. Orang boleh masuk, boleh tinggal kapan saja, tidak masalah. Bahkan ATM saya, orang itu tahu. PIN saya punya 8 ATM dan PIN-nya sama semua, tanggal lahir saya. Dan saya suka nitipkan ATM ke orang-orang itu karena saya sibuk, nggak ada waktu. Kenapa? Saya nggak mau punya milik apa-apa. Cuma satu tandanya, orang itu bisa mempercayakan ATM-nya ke orang lain kalau sering nggak ada isinya. Loh, betul nggak? Kalau ada isinya, takut. Serius, saudara. Sampai orang-orang berkata, kamu tuh gila. Bukti masih waras kok gila bagaimana? Kamu sih nggak gila. Saya tidak pernah berdoa kalau beli barang apa saja. Maka itu saya marah kalau ada orang Kristen. Pernah nggak ketemu orang Kristen? Beli rumah, beli mobil, beli yang mahal-mahal. Panggil pendeta, tolong Pak, tumpang tangan. Supaya nggak rusak, supaya nggak hilang. Oh, tak tangking balik dalam nama Yesus. Kalau orang Kristen kayak gitu, semua pabriknya tutup. Tahu nggak itu? Betul? Saudara, kita nggak boleh takut kehilangan apa-apa dalam hidup ini. Walaupun kita punya. Maaf, jangan mikir apa-apa, itu kemuliaan buat Tuhan. Kalau sampai rumah yang hari Rabu lalu saya beli, selama saya jadi hamba Tuhan, itu kalau dihitung itu rumah yang ke-60 sekian saya beli. Kenapa saya hobi beli rumah, saudara? Bukan untuk saya tinggal. Saya suka menampung orang. Saya pakai Lukas 15. Aku pulang anakku. Home, going home, go home. Saudara, dalam psikologis, orang yang paling celaka di dunia adalah orang yang gak bisa berkata, aku mau pulang. Tersiksa gak orang yang gak bisa berkata, aku mau pulang? Tersiksa. Nah, Lukas 15 itu yang menolong saya. Kenapa saya beli rumah di Singkawang? Karena banyak anak-anak di pedalaman. Saya punya kenalan di penjara Singkawang. Tanggal 1 Oktober lalu lulus 1 orang. Tanggal 6 saya bawa ke Nabire, saya sudah buka bengkel. Saya nggak kenal. Jadi di beberapa penjara di Indonesia itu petugas-petugasnya kenal saya. Apa sih bedanya orang keluar rumah sakit dan keluar penjara? Siapa tahu bedanya? Loh, kalau keluar rumah sakit disambut bukan? Karena mau mati nggak jadi toh. Kalau keluar penjara jangan nyebut siapa. Nah, itu masalahnya. Saudara, saya mau ceritain. Alasan saya beli rumah cukup banyak di Indonesia gara-gara ini. Maka itu saya dikenal oleh petugas penjara banyak di beberapa provinsi di Indonesia. Kalau ada yang lulus dan gak ada yang nerima, keluarganya malu, pasti saya yang ditelepon. Dan saya ada rumah di kota-kota itu, saya ada rumah, boleh pulang ke sana. Dan saya beri kerjaan mereka. Dan tidak semuanya saya kenal. 1 Oktober lulusan 1 dari Singkawang. 16 Oktober lulusan 1 dari Nusa Kambangan. Sekarang Nusa Kambangan sudah saya bukakan, saya beri modal jual nasi goreng di Nabire, larisnya luar biasa. Ini hari-hari ini saya lagi nego dengan istrinya dan anaknya untuk dibawa. Karena istrinya malu. Karena suami ini, saudara, dalam 9 tahun
7 kali masuk keluar penjara. Hebat gak? Islam namanya Erwin Burhanuddin, orang Betawi asli, tapi jadi jamaah Tuhan Yesus sekarang. Nah, itu cara saya hidup. Saya mau jadi berkat buat banyak orang. Orang heran, saya bisa beli 60 lebih rumah. Bukan untuk saya, tapi untuk orang tinggal. Dan saya nggak ada satupun saya sewakan, saya kontrakan, tidak. Saya mau memberkati orang-orang itu. Hari-hari ini saya lagi nawar rumah di Tarakan. Karena banyak anak-anak Dayak dari pedalaman ingin dapat tempat sekolah di kota, nggak dapat. Ya, saya mau tampung mereka. Dan itu yang saya hidupi. Untuk betul-betul jadi berkat buat banyak orang. Mau melakukan itu? Loh, nggak ada yang ngamen. Umat medite gitu aja sudah. Ayo, rencana kita, rencana Tuhan. Jadi melepaskan diri dari segala miliknya. Sebelum tidur malam nanti, temukan siapa Ishak di hidup saudara. Kalau waktunya tiba Tuhan minta Ishak itu, berikan tanpa ada perlawanan. Amin lagi. Amin. Satu paku buat iblis, katakan amin gitu. Terus begitu setuju firman Tuhan, kita buat. 19 Desember yang lalu, jadi sebulan lebih ini, lulus doktor PhD yang keempat yang saya kuliahkan. Jadi graduate dari Institut Pertanian Bogor. Dia anak yatim piatu. Maxiwin, dia lulus doktor. Yang pernah tinggal di Sidoarjo. Lulus S2-nya dia di Perancis. Saya biayai dia untuk ke Perancis. Nah itu doktor yang keempat saya kuliahkan. Kami nggak punya anak kandung saudara. Tapi Tuhan beri kami perjalanan nyekolahkan banyak anak. Kalau saya hitung dari tahun 81 saya pertama kali nyekolahkan anak orang itu 81. Itu sampai September tahun yang lalu. Itu lulus kira-kira 300 sekian puluh sarjana. Master itu sudah 44 orang. Saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan itu. Nah untuk apa segitu banyak sarjana? Saya punya sekolah. Saya dirikan sekolah banyak. Tuhan percayakan kami punya 64 sekolah di 10 provinsi di Indonesia sudah. Dan 80% itu sekolah gratis. Ada 5 provinsi di Sumatera, 2 di Kalimantan, 1 Sulawesi, dan 2 ada di Papua. 2 provinsi masuk. Kenapa bisa gratis? Ya karena guru-gurunya anak-anak itu yang kami kuliahkan. Dan mereka tahu ini sekolah bukan untuk cari duit, dan untuk memberkati. Jadi mereka nggak terima gajinya, terima persembahan. Dan itu anugerah Tuhan luar biasa. Maka itu saya bisa mengajarkan kebenaran ini karena saya ngalah. Jadi iblis itu jengkel kalau lihat saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah sayang dia. Loh serius, mungkin anda percaya. Loh masa ada orang sayang iblis? Saya buktikan. Lukas 16 ayat 9. Ya, Lukas 16 ayat 9. Ayo kita lihat ayat itu. Lukas 16 ayat yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan setan yang tidak jujur. Mamon itu setan. Dan zaman itu, mamon itu adalah gambaran uang. Saya ulangi. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan uang yang tidak jujur. Gampang sekali mencerna firman ini. Mengapa Tuhan Yesus berkata uang itu tidak jujur? Karena barang atau benda yang paling banyak palsu kan uang. Jadi nggak jujur karena banyak palsunya. Oke? Supaya jika uang itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kemah abadi itu mana? Surga. Saudara dengarkan. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab. Dengar, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kepada kita uang itu untuk apa. Tidak ada ayat lain yang Alkitab tulis uang itu untuk apa. Ternyata uang itu bukan untuk ditabung, untuk disimpan, untuk dideposito saja. Tapi cuma satu, ikatlah persahabatan. Make friends. Dan di dalam bahasa Injil ini penginjilan. Maka itu saya bisa menggunakan uang yang Tuhan berikan kepada saya untuk menyekolahkan orang. Yang saya sekolahkan bukan cuma Kristen loh saudara. Yang bukan Kristen juga banyak yang saya sekolahkan. Dan tidak ada satupun yang tidak percaya Yesus pada akhirnya. Semuanya akhirnya percaya. Saya nggak ngomong agama, saya nggak ngomong Tuhan, saya nggak ngomong gereja. Tidak. Saya cuma nyekolahkan. Akhirnya kasih itu nyata. Sampai 4 tahun yang lalu
Orang yang dekat saya itu kaget. Di tas saya selalu ada handphone, mobile itu. Kenapa? Ya yang murah-murah gak mahal-mahal. Karena waktu sampai 4 tahun yang lalu, mobile phone, handphone di Indonesia itu bukan barang umum, barang mewah. Nah, kenapa saya di tas saya harus ada handphone dan sudah ada nomornya? Saya naik taksi, saya naik angkot, saya ketemu orang di cleanernya di WC, di toilet umum, di mall, di mana. Kalau saya ngajak ngomong dan terbuka, saya tanya punya handphone, gak punya? Langsung saya keluarkan satu. Tahun-tahun itu sebulan bisa sampai 10-20 handphone saya beli. Saya mau bagi kepada orang, saya mau make friends. Di konteks saya dan menurut saya itu sopir taksi banyak sekali. Loh, saya itu salah satu pendeta, maaf ya saudara, yang sekelas saya. Saya ini ke Amerika nggak tahu sudah berapa ratus kali sampai kali ini. Maaf, yang sekelas saya ini, saya satu-satunya yang nggak punya mobil di Indonesia. Bukan saya nggak bisa beli mobil. Kenapa saya nggak mau beli mobil? Kenapa saya sering naik angkot, naik taksi? Karena saya mau bersaksi tentang kasih Yesus kepada mereka. Begitu nanti kalau sampai surga ingatkan saya kenalkan banyak supir taksi saya bawa. Serius. Kalau mereka punya masalah, pas saya ditelepon, saya datangi ke rumahnya. Belum lama saya ke Palembang. Nah di situ masih ada becak. Kalau ada becak di kota itu saya nggak akan dijemput mobil. Panitia sampai bingung saya mau naik becak. Jam kosong saya keliling naik becak, asal pergi aja nggak tahu kemana, pokoknya pergi. Turun ganti becak lain lagi. Saya cuma mau cerita. Saya ajak makan mereka. Di airport Indonesia itu kok suruh pergi dengan saya kan heran. Kuli, satpam, begitu kenal saya. Itu yang warung-warung, kafe-kafe, itu restoran. Kenapa? Kalau saya nggak ada tujuan khusus ke suatu kota dan saya delay pesawatnya, makin lama delay saya makin suka. Kenapa? Saya duduk di restoran ini, manggili porter, saya lihat lapar, duduk makan, saya ajak makan. Maka itu yang penjual juga heran. Karena kalau saya datang, pasti laris ini. Saya ngajak makan orang-orang. Saya gunakan uang untuk menjalin persahabatan. Dan akhirnya, ingat, Tuhan Yesus berkata apa-apa dengan makan. Perut kenyang, hati buka, percayalah gitu. Dan itu teori itu saya pakai. Saya ajak mereka makan. Jadi kalau saya ke airport mana saja, dari tukang parkirnya, satpamnya, x-ray-nya, kulinya, wah itu sudah tahu kalau saya datang. Saya tanya, ada yang lapar nggak? Ada yang makan. Kalau saya nggak sempat, saya kasih uang kamu beli makan. Supaya saya bisa kontak suatu kali. Make friends. Jadi teman saya itu banyak. Gara-gara ayat itu. Nah cuma sayangnya sekarang ini belum ada. Tapi saya itu sudah memperlakukan itu. Jadi uang itu setan. Ayo mulai hari ini, Agus Dodi mulai ngomong setan. Setanmu berapa dolar di dompet hari ini? Itu setan sekarang. Anak-anak bilang, ma minta setan 20. Woi. Nah itu. Ayo. Setanmu berapa? 4 juta di bank? Hai, banyak sekali. Aku pinjam setan 100. Itu kata setan. Maka itu di badan saya nggak ada setan itu. Saya nggak pernah taruh dompet di saku salwo di tas saya jauh. Di samping setan, uang itu barang yang paling kotor sedunia. Betul tidak, Sir? Nah, maka itu setan itu jengkel dengan saya. Karena saya nggak pernah sayang dia. Ngapain sayang uang? Orang yang nggak pernah sayang setan, berarti dia nggak sayang uang. Orang nggak sayang uang cuma satu, selalu dibagi-bagi. Orang-orang nggak dengar tau? Orang-orang nggak dengar, saya tahu. Lu serius? Saya bagi-bagi, Tuhan bagi terus ke saya juga. Nah, itunya amin. Jelek itu, nah, ketahuan. Tuhan ampuni anak-anakmu ini. Oke? Saya jujur, tadi itu jujur. Bilang bagi-bagi, nggak amin. Bilang diberi, amin. Tuhan ampuni kok nggak apa-apa, jangan tersinggung. Serius. Teman saya, para pengusaha itu bilang begini, mungkin satu-satunya orang di dunia ini cuma Koden. Orang Malaysia itu Koden. Ya, yang bisa membuat Tuhan itu segan kalau nggak memberi. Betul. Jadi antara saya dengan Tuhan, itu berlomba untuk memberi. Kalau saya diberi, saya langsung beri balik. Begitu saya beri, Tuhan kan tahu, diberi lagi. Saya beri lagi, terus begitu. Itu yang membuat setan jengkel dengan saya. Amin. Maksudnya supaya saudara juga jengkelkan setan mulai hari ini. Amin. Jadi uang itu jangan pegang kuat-kuat, gak ada gunanya. Ingat filosofinya. Pasir makin kuat digenggam,
Nah, itu dia. Makin kuat saudara pegang milik saudara, makin hilang. Lebih baik pegangnya terbuka begini, supaya ada yang perlu ngambil kita nggak kerepotan. Nah, nggak amin lagi. Susah ya. Terserah saudara, sesukanya. Oke, dengar baik-baik. Kembalikan Lukas 16 tadi ya, penting ini penting. Saya mau tanya kepada saudara, ini loh ada kalimat yang indah artinya. Mana kok? Lukas 16 ayat 9. Oh takut enggak? Oh takut. Ya, supaya jika uang itu tidak dapat menolong kamu lagi. Terjemahkan. Apa artinya uang tidak dapat menolong kita lagi? Gampang loh saudara. Mati. Susah sekali. Lim Sulung mati gak? Nah, berarti orang kaya juga. Nah, ya sudah. Maka itu kalau saudara bekerja, tanya orang, kenapa kamu kerja? Untuk hidup. Salah. Kalau orang menjawab pertanyaan kenapa kamu bekerja, lalu jawabannya untuk hidup, itu konotasinya orang kaya nggak mati-mati. Betul tidak? Orang kaya mati nggak? Orang yang bekerja untuk hidup, itu artinya dengan hasil jeripayanya dia bisa memperpanjang umurnya. Bisa tidak orang memperpanjang umur dengan kekayaan? Karena Walmart tidak jual nyawa kiloan. Katakan amin. Nah, supaya jika uang itu nggak bisa menolong lagi, tetapi selama kita hidup, uang itu kita pakai untuk penginjilan. Maka kalau waktu itu tiba, kita diterima di kemah. Saya pernah dapat tulisan bagus. Sudahlah, jangan pusing dengan mobil. Memang ada orang gila mobil, ada nggak saudara? Ingin ganti. Nah, orang itu nulis, mobil terakhir yang kamu naiki pasti ambulans. Gak ada orang mati naik becak masalahnya. Betul nggak? Sudahlah, mobil apa saja yang saudara inginkan terakhir pasti ambulan. Amin. Ya sudah, ngapain repot-repot. Jadi saya balik, kalau ada murid Yesus hidup dan selama dia hidup uangnya nggak dipakai untuk penginjilan, dan suatu hari uang itu nggak bisa menolong murid Yesus itu, dia mati. Apa lawan katanya kemah abadi? Neraka. Dengar, berkali-kali, saya nggak ingat berapa kali, ada orang tanya kepada saya, mereka datang ke suatu gereja, mereka dengar kesaksian, ada orang Kristen mati dibawa ke neraka. Jadi saya nggak dengar langsung, ada orang yang dengar terus tanya ke saya. Tapi Koden, orang yang mati itu berkata, di neraka saya ketemu pendeta A, pendeta B, saya ketemu orang Kristen A, orang Kristen B yang hebat-hebat. Masa sih mereka bisa masuk neraka? Terus saya bukakan ayat ini. Jadi pendeta, majelis, penginjil, hamba Tuhan, guru sekolah minggu, pemain musik, yang selama hidupnya tidak berzina, tidak membunuh, tapi pelit tetap masuk neraka. Nah lu serius saudara, ini ayatnya. Kalau nggak percaya tambahkan 1 Korintus 6 ayat 10. Orang kikir itu masuk neraka. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang, nah itu dia. Orang kikir itu apa? Medit. Tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Wahyu 21 ayat 8. Ya, supaya kenyang hari ini, supaya nggak pelit lagi selama hidup. Wahyu 21 ayat 8. Lu kan lebih baik tahu toh daripada nggak masuk neraka. Ayo. Kok apa? Ya tak. Itu. Nah, ada orang pelit nggak di situ? Ada nggak ya? Membunuh, penakut, saya percaya. Kok nggak ada ya? Oh nggak ada. Berarti saya salah. Dan cukup satu ayat aja dari 1 sampai 10. Jadi selama hidup gunakan uang untuk penginjilan. Katakan amin. Saya punya jadwal rutin ke Amerika. Itu setahun paling enggak 3 kali. Saudara. Kenapa? Karena saya punya homeless ministry. Kalau saudara ke San Francisco, setiap minggu pagi jam 10 di Embarcadero, di depan Pier 35 dan 37 ada lapangan. Di situ pasti ada tim saya yang setiap Sabtu. Setiap minggu. Sabtu siang jam 12 kami ada di Hippie Hills. Ya, di daerah Golden Gate Bridge. Itu sudah 4 tahun kami plan di situ. Nah,
Nah, kalau saudara ke Washington DC, saya lupa nama jalannya, tapi gini gambarannya. White House, ya. Jalan depannya apa tuh? Pennsylvania. Nah, itu ke kanan. Ke kanan, kan ada perempatan. Langsung ke kanan lagi, ada gereja yang pernah dipakai George Washington khotbah. Nah, di depan gereja itu ada McDonald. Satu-satu McDonald yang dekat dengan White House. Setiap Kamis malam, lantai 2, itu manajernya sudah 2 tahun ini selalu buka gratis untuk homeless kami layani. Nah, di situ saya kerjasama dengan pendeta Korea namanya pendeta Na. Setiap Kamis malam, saya punya pelayanan untuk mereka. Dan bersyukur, saudara, ini pelayanan orang Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Karena apa? Yang paling bertahan sudah 4 tahun. Saya merintis Februari 2008. Luar biasa Tuhan bekerja. Saya punya tim. Kalau winter begini pengeluaran paling banyak. Karena apa? Long johns, selimut, sweater, kaos kaki, makanan panas. Sudah berapa banyak orang yang dibaptis. Jadi saya memperhatikan orang-orang miskin tidak cuma di Indonesia. Saya bersyukur saya sebagai pendeta Indonesia diberi kepercayaan ini oleh Tuhan. Nanti kan tanggal 18 Februari President Day, itu long weekend. Nah, kami buat retreat untuk mereka homeless yang ada di San Francisco. Kalau saudara mau ikut, ayo. Kita memberkati mereka. Thanksgiving yang lalu, saya di Washington DC, Thanksgiving dengan homeless, ada 200 orang. Kami buatkan camp. Mereka senang sekali. Jadi selama hidup, gunakan uang itu untuk membuat mereka bahagia. Dan itu membuat iblis jengkel. Ini kok ngeliat wajahnya, wajah gak enak. Oke, pokoknya saudara-saudara dengar firman ini. Selama kita hidup, jadilah berkat. Jangan hanya untuk diri sendiri saja. Dan terus kita akan membagi. Sampai semua orang itu tahu siapa Yesus. Ayat yang terakhir. Jadi tahu caranya buat iblis jengkel? Tahu ya? Yaitu dengan lepaskan semua milik saudara. Saya punya. Saya beli mobil banyak, saudara. Tapi bukan untuk saya. Saya nolong orang. Sopir-sopir taksi yang saya injili dan hatinya terbuka dan mau saya berikan taksi. Uang itu saya pakai store, pakai lagi untuk pelayanan. Tuhan percayakan saya untuk itu. Maka itu Tuhan berkati itu luar biasa. Roma 14 ayat 7, ayat terakhir. Roma 14 ayat 7. Biarlah kita pulang nanti dengan hati yang sejahtera. Jangan hati dongkol ya, karena nyesel dengar khotbah begini, awas. Oh enggak, berarti kalau sudah tertawa sudah enggak dongkol. Puji Tuhan. Sebab ada atau tidak? Tidak ada siapa? Seorang pun berapa? Semua. Ya, sebab tidak ada seorang pun murid Yesus yang bagaimana? Nah, hidup untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau tidak boleh ada seorang pun di antara murid Yesus yang hidup untuk dirinya sendiri, berarti harus hidup untuk, nah itu rahasianya. Yang membuat setan jengkel, kalau kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, hidup untuk orang lain. Kok nggak amin lagi? Sebab tidak ada seorang pun yang mati untuk, nah, lo kok mati dulu jadi mati ini? Siapa namanya itu? Siapa namanya? Tolong kamu tuh. Murah listriknya bayar, masuk itu matiin. Maaf. Saya tanya kepada saudara, apa kata lain tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri? Apa itu kata lainnya? Mati untuk diri sendiri artinya apa? Bunuh diri, susah sekali ya. Loh ya tuh mikir apa kok lama betul mikirnya? Loh saya tanya lagi, betul nggak mati untuk diri sendiri artinya bunuh diri? Saya mau katakan ini. Apa kata lain hidup untuk diri sendiri? Egois. Berarti firman berkata, orang egois itu sedang bunuh diri. Bunuh diri ke surga atau ke neraka walaupun pendeta? Cepat jawab. Nah itu rahasianya. Jangan kaget kalau ada pendeta, ada penginjil, ada orang Kristen aktif masuk neraka. Karena dia bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena egois.
Sebelum bulan pertama tahun baru ini lewat, jujur, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal berapa hari saya lupa, 25, sudah berapa orang yang sudah berkati dalam hidup? Itu pertanyaan penting. Dunia berkata, kamu sudah dapat untung berapa 25 hari ini? Itu dunia, itu jalan daging. Ular gemuk-gemuk, jangan lupa itu. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, aku sudah berkati sekian orang di bulan ini, terpujilah Tuhan. Saya bulan ini mengeluarkan orang dari rumah sakit dengan biaya mahal karena nggak punya uang. Tapi di Indonesia, saudara tahu nggak ada insurans? Saya tebus mereka. Tadi pagi pas saya sampai di Tokyo, saya dapat berita satu orang saya nggak kenal dari Sulawesi, dia hamil tapi laki-laki nggak bertanggung jawab. Tetangganya itu kenal saya. Oke, waktu saya di Brisbane kemarin saya telepon dia, kamu mau milih tinggal di mana? Saya tawarkan Medan, Palembang, karena saya punya rumah Lampung. Kalau Sulawesi dia nggak mau. Papua, Surabaya, Bandung, Jakarta saya tawarkan. Dia milih Bandung. Saya telepon tim saya di Bandung. Nanti pagi sudah sampai, saya sampai Tokyo. Saya cek sudah, ya sudah. Hamil 3 bulan. Saya akan biayai sampai lahir. Saya akan bimbing dia. Kalau kamu merawat. Kalau tidak, kami akan urus. Tahun 2012 kemarin, saya dapat 8 bayi, saudara. Yang dibuang, saya ambil. Di Indonesia, gereja-gereja banyak tempat tahu. Kalau ada yang ngambil nggak mengurus, pasti saya ditelepon. Saya akan rawat anak itu. Karena Tuhan saya. Tidak ada seorang pun bisa buat anak. Dan tidak ada seorang pun anak waktu mau lahir buat proposal dulu. Pak, lahirkan aku dong, Pak. Betul tidak? Maka itu kita nggak boleh buang anak itu. Dan saya bersyukur untuk kepercayaan itu. Jangan hidup egois. Katakan amin. Untuk orang lain. Nah, jadi mau hidup untuk orang lain? Ya harus masuk neraka gitu saja kok. Oke, jangan lupa itu. Ayat 8-nya. Ini yang terakhir. Ayat siapaan pujian? Mau ragunya Robin Morgan lagi? Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Apa sih arti hidup untuk Tuhan? Bukan di gereja terus nggak pulang-pulang, bukan. Hidup untuk Tuhan itu hidup untuk orang lain. Enggak, amin lagi. Kenapa saya tahu hidup untuk Tuhan, hidup untuk orang lain? Masih ingat the last judgment? Betul nggak? Siapa yang diadili? Gereja. Apa pengadilannya? Kenapa waktu aku lapar kamu nggak beri aku makan? Waktu aku telanjang kamu nggak beri aku pakaian? Waktu aku sakit dan dalam penjara kamu nggak ngerawat aku, nggak nengok aku, dan sebagainya. Hidup untuk Tuhan itu hidup untuk orang lain. Saya ulang, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup maupun mati kita adalah milik. Ini membuat iblis jengkel. Karena kita bukan milik mereka. Amin. Kalau kita milik mereka, ya pasti iblis gak jengkel dengan kita. Kalau kita milik Tuhan, iblis jengkel. Pilihan di tangan saudara hari ini. Mau hidup untuk siapa? Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, kalau kita tidak bisa membuat iblis jengkel, berarti siapa yang buat kita jengkel? Iblis akan buat kita jengkel. Nah, saudara mau milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Aduh, ditanya kok. Sini pakai bahasa Indonesia loh, saudara. Terus lupa bahasa Indonesia karena kelamaan di Amerika ini. Ayo milih yang pertama atau kedua? Pertama dong. Ayo kita buat iblis itu jengkel. Nah, Alkitab itu mengajar kepada kita hanya ada satu cara yang bisa membuat iblis jengkel. Bukan doa puasa, bukan hafal ayat Alkitab, bukan tengking iblis, tidak. Bukan peperangan rohani, tidak. Hanya ada satu cara yang bisa buat iblis itu jengkel. Saya tidak tahu tadi kenapa pemimpin pujian memilih 2 lagu. Dari antara semua lagu-lagunya Ruben Morgan, 2 itu saya suka. Lord, have your ways in me. I gave you my heart, my soul. Aku berikan semua hidupku kepadamu. Lalu yang kedua tadi, hide me